Z paling belakang itu 2 ya Bapak ya. Kalau yang pernah menggunakan pasti sudah bisa mengetahui ya. Dan pastikan ya Bapak login dengan menggunakan email Belajar ID. Jadi pastikan di bagian profil paling kanan atas menggunakan email Belajar ID. Ini saya menggunakan email Belajar ID ya. Menggunakan email Belajar ID, silakan bisa login. Jangan lupa loginnya sebagai guru ya. Jadi bukan sebagai siswa. Sekalipun kita di sini belajar sebagai siswa, tapi Bapak akan loginnya sebagai guru. Oke, kita langsung saja beberapa cara pembuatan soalnya. Yang pertama adalah dari perpustakaan kuisis. Di mana kita bisa melihat di perpustakaan kuisis, di bagian atas ini ada tulisan apa yang kamu ajarkan hari ini ya. Jadi atau kita langsung lakukan pencarian. Ya, misalnya kita ketikkan mata pelajaran yang kita ampu atau materi yang kita ingin ajarkan. Ya, misalnya kebetulan saya mengajar bahasa Jawa, salah satunya gitu ya. Ini adalah kita coba untuk membuat. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada banyak sekali. Jadi hanya muncul dengan mudah ya Bapak ya. Dari bagian pencarian tadi, menuliskan nama materi yang akan kita pelajari, maka kita akan melihat di sini contoh untuk soalnya. Kita tinggal klik saja contoh yang ada. Sini ya, kita bisa lihat contoh di sini ada eh, membuat membuat dengan perpustakaan kuisis ya. Bisa juga selain tadi dari tempat yang di awal tadi, yaitu di bagian apa yang kamu ajari hari ini, kita bisa melihat di bagian eh, ya oke, hanya di bagian cari ini ya Bapak ya. Kalau di perpustakaan ini adalah apa yang sudah kita miliki gitu. Jadi di bagian ini Ibu Bapak sudah menuliskan materi yang akan dibahas. Kemudian kita tinggal lakukan seperti ini. Jadi ini soal ini adalah soal milik dari kalau di sini dituliskan Kadang Dwija ya. Jadi ini adalah yang membuat akunnya adalah Kadang Dwija. Dan kemudian kita tinggal melakukan tindakan untuk menyalin dan mengedit. Karena semua soal yang ada di Quizizz yang bisa dilihat seperti ini, itu sifatnya adalah untuk open source begitu ya. Jadi sumber yang terbuka untuk siapa saja. Dan kita tinggal melakukan salin dan edit. Pastikan nih Bapak sudah membaca terlebih dahulu ya. Jadi sudah membaca di sini di bagian 10 pertanyaan yang muncul itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi itu ya. Tujuan untuk menyalin edit adalah apabila nanti misalnya ada sesuatu yang mungkin perlu kita tambahkan, maka kita bisa lakukan penambahan. Ya, lakukan aja di sini di bagian salin dan edit. Nanti soal ini akan menjadi milik kita di bagian perpustakaan kita, akan tersimpan tadi di bagian perpustakaan kita. Ya, di sini ya ada perpustakaan. Akan tersimpan di perpustakaan dan akan menjadi milik kita. Tinggal kita lakukan eh, editing seperti itu. Itu bagian yang pertama, Ibu Bapak ya, mencari di bagian perpustakaan kuisis. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa membuat soal berikutnya dengan menggunakan teleportasi. Ya, bagaimana cara untuk membuat soal dengan teleportasi? Eh, jadi caranya kita melakukan dengan cara ini, Bapak ya. Karena kita membuat soal, maka kita lakukan buat, kemudian kita klik bagian penilaian ya. Karena kita akan membuat asesmen, kita klik buat, kemudian klik penilaian, lalu kita klik yang buat dari awal. Jadi sekali lagi, eh, ya, klik buat, kemudian klik penilaian, lalu kita klik buat dari awal. Nah, di bagian atas ini kita akan ketikkan nama. Ya, misalnya eh, nama materi pelajaran yang kita inginkan. Oke, oke. Setelah itu,
Ini kan kita sedang akan melakukan teleportasi nih Bapak ya. Eh, kita klik nama ya, nama pelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian kita tinggal pilih. Di sini ada pilihan banyak nih ya. Di bagian publik ini ada pilihan banyak materi pelajaran yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Ya, kita tinggal pilih misalnya satu ya. Dan kita tinggal melakukan teleportasi dengan cara kalau soal ini ternyata ingin kita masukkan semuanya, maka kita tinggal klik yang di bagian atas. Ada tulisan tambahkan semua 15 soal. Di sini ya bagian atas, tambahkan semua 15 soal. Tapi Nanti apabila berbola. apabila untuk soalnya hanya sebagian saja, hanya mungkin satu, dua, tiga soal, silakan klik di bagian per masing-masing soal. Ini ada tulisan tambahkan soal. Ya, jadi kita bisa memilih, men-scroll ke bawah. Ternyata yang kita inginkan yang mana? Nah, ini seperti ini ya. Kita klik aja tambahkan soal, nanti kita akan mendapatkan soal dari teleportasi. Jadi nanti dengan semudah itu ya Bapak ya. Jadi kita bisa memilih-milih mana soal yang sesuai dengan harapan kita. Kita juga bisa dari satu soal bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Sekalipun eh, ini adalah soal yang dibuat oleh rekan guru lain, kemudian kita bisa masukkan ke soal kita yang akan kita buat ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan soal. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa soal dari dua pembuat soal berbeda. Jadi sekalipun pembuat soalnya berbeda, kita bisa gabungkan menjadi satu soal baru begitu. Dan tentunya pastikan nih Bapak sudah bisa memahami bahwa soal yang sudah disiapkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita ajarkan begitu. Ya, ini adalah cara untuk melakukan teleportasi. Ya, jadi cara teleportasi yang kedua adalah seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan AI. Ya, nah saya hanya mengasih tahu tempatnya saja ya Bapak ya. Nah, untuk membuat dengan AI, maka kita bisa pilih di bagian sini ada tulisan boleh di bagian buat ya, bisa di bagian yang buat atau di halaman pertama itu sudah ada langsung tulisan penilaian di sini ya. Nah, di sini di bagian penilaian ini sudah muncul nih ya, buat penilaian kuisis AI. Nah, kuisis AI dibuat dengan apa saja? Dibuat dengan mengunggah bahan ajar atau mengimport Google Slide atau dokumen yang ada di Google Drive Ibu Bapak, atau mungkin membuat tautan dari web, eh, atau misalnya kita bisa membuat prompt atau perintah secara langsung. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Dari sini ya, hanya dari penilaian langsung muncul 4 bagian membuat quiz dengan AI seperti itu. Nah, ini kita tidak praktekkan karena akan dipraktekkan di sesi yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah membuat soal secara langsung. Ya, nanti yang kita akan lakukan membuat soal secara langsung ya Bapak ya, yaitu soal yang dari nol. Caranya untuk membuat soal secara langsung adalah kita klik yang di bagian buat, kemudian penilaian seperti tadi ya, yaitu kita buat dari awal. Ya, ini adalah buat secara langsung dari awal. Kita tinggal pilih satu-satu ya. Kita mau pilihan ganda, menjodohkan, dan sebagainya. Nah, nanti mungkin ini kita akan praktekkan, mudah-mudahan semuanya bisa terwakili ya. Tapi kemudian ini yang menarik buat saya adalah kita akan membuat soal analisis terlebih dahulu Bapak ya. Karena beberapa contoh, beberapa jenis soal yang diharapkan. Oke, sebentar. Ya, ada beberapa contoh jenis-jenis soal ya yang akan kita buat, yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari jenis-jenis soal fisis yang terintegrasi dengan email belajar ID. Jadi dari kerjasama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kuisis yang mungkin akan segera berakhir, tapi kita tetap semangat di Bapak ya. Bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dan kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan beragam tipe soal itu juga banyak ya, termasuk ketika Bapak
bergabung di event-event kuisis seperti ini, Bapak akan bisa mengerti ya alur dari program dari kuisis yang memberikan kemudahan kita untuk bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada di kuisis. Ya, pastikan ikuti terus kegiatan dari kuisis sih Bapak ya. Nah, dari kuisis menyediakan berbagai tipe jenis soal yang akan digunakan untuk menyusun pertanyaan. Dan pertanyaan ini bisa mulai dari pertanyaan yang berlevel bawah atau berlevel yang tinggi ya. Eh, yang lots ataupun yang hots, tergantung nanti dari kita yang menyiapkan sebagai guru ya. Dan di setiap pertanyaan nih Bapak, ini eh, menariknya nih Bapak, Bapak bisa menambahkan gambar ya. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan teks saja, tetapi bisa berupa gambar. Bisa kita tambahkan video, kita bisa tambahkan audio ya. Dan ini akan tentunya kuisis sedang berupaya ya Bapak untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik kita yang beragam. Ya, ada diferensiasi dalam proses pembelajaran. Dan kita bisa manfaatkan kuisis untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan memberikan media di dalam soal, maka pemahaman siswa tentunya nanti akan lebih meningkat. Ya, karena adanya keterlibatan semua indera dalam proses pembelajaran. Oke, makanya kita akan belajar bersama-sama, akan membuat 18 jenis soal yang berbeda dari kuisis. Mungkin ini Bapak yang tadi sudah mengerjakan asesmen di awal kita, itu Bapak sudah bisa menerapkan sedikitnya ya, belum semuanya itu hanya 10 soal, banyakkan pilihan ganda, tapi ada beberapa jenis soal yang sudah kami buat di situ. Itu pengalaman tersendiri buat Bapak. Oke, terus berikutnya, apa saja yang bisa kita lakukan ya? Ini yang menarik buat saya di awal. Nanti kita akan membuat ini dulu ya, Ibu Bapak ya. Nanti dari hasil analisis, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Suhardi bahwa ini adalah salah satu hal yang menarik bahwa kuisis memberikan sebuah em, kesempatan untuk kita bisa membuat eh, bacaan yang bisa disandingkan dengan soal. Nah, yang akan kita buat ini ya, jadi menambahkan soal dari bacaan. Oke, ya kita lanjut ya Bapak ya. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama untuk bisa langsung Izin Pak membuatnya. Daniel, 10 menit lagi Bapak. Oh, 10 menit lagi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan masuk ke kuisis. Lalu di kuisis ini sudah langsung ada tulisan analisis di sini Bapak ya. Di sini analisis. Nah, ada tulisan analisis. Dan kita tinggal klik yang ada di sini ya. Saya ingin mengunggah data. Oke, saya membuat dari unggahan ya. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan yang lain, bisa dengan situs web atau membuat dari awal juga bisa Ibu Bapak ya. Nah, saya membuat dari dokumen eh, dari PDF. Oke, kita akan belajar tentang pembelajaran mendalam. Ya, belajar tentang deep learning ya. Ini melebihi. Oke, kita coba lagi. Ukuran yang dilakukan untuk mengunggah itu diharapkan ini aja ya, yang naskah pembelajaran mendalam. Tidak boleh melebihi 5 MB. Oke. Ya, jadi ini saya memiliki ini ya, memiliki contoh untuk pembelajaran mendalam dengan hal yang saya. Oke, kita akan belajar bagaimana cara menambahkan soalnya, gitu ya. Eh, Di sini ada beberapa contoh, nanti kita coba dengan yang ada di sini ya, tinggal kita ekstrak saja.
Dan nanti kemudian kita akan mencoba untuk menghasilkan soal-soal yang lain ya, yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi seperti kalau apabila Bapak memiliki buku paket, nah bisa dimasukkan ke sini untuk kita bisa jadikan salah satu bagian pembelajaran, mungkin yang satu bab saja yang nggak usah terlalu banyak, karena tadi ada batasan 5 MB. Tidak boleh melebihi 5 MB. Oke, semuanya dalam bahasa Inggris. Hmm, sebentar ya Bapak ya. Eh, ya, tadi saya lupa ya Bapak untuk eh, bahasanya ya. Jadi bahasanya tadi menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita ulangi saja ya Bapak ya. Ini karena mohon maaf ya. Kita ulangi ya, supaya nanti munculnya eh, seperti ini dulu. Eh, Oke, kita ulangi saja. Karena tadi menggunakan AI ternyata terbaca dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kita Bentar. Oke, berarti kita buat dari awal saja ya Bapak ya, supaya nanti tidak terlalu kesulitan. Ya, jadi kita buat tambahkan pertanyaan saja ya Bapak ya. Di sini tambahkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan bisa kita tambahkan nih Bapak. Tentunya Ibu Bapak semuanya sudah paham ya. Yang pertama adalah tentang pilihan ganda misalnya. Nah, di sini pertanyaan yang bisa kita buat dengan pilihan ganda itu tentunya membuat kita bisa mengerti ini pilihan ganda. Tinggal kita pilih berapa jawaban yang dibutuhkan nih ya. Nah, seperti ini kita akan belajar em, oke, tambahkan pertanyaan pilihan ganda. Apa tujuan belajar mendalam? Ya, misalnya tadi opsinya adalah menjadi pembelajar. Oke, kita akan klik yang ini yang eh, baik ya. Menurut aturan. Oke, kemudian kembangkan saja. Izin Ya, Pak, kita lima misalnya menit pilih lagi. tiga pertanyaan. Izin Pak, 5 menit Siap, Bu. lagi ya. Oke, siap. Kita simpan ya, seperti ini. Kini kita sudah memiliki satu contoh ya pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Misalnya di sini kita mau memberikan isian ya, ada isian singkat. Oke, misalnya berdasarkan dari
jurnal tersebut. Ulangi. Dari jurnal ini kita mau belajar tentang em, siapa penulis jurnalnya, gitu ya. Siapa penulis jurnal? Anis, misalnya kita tuliskan di sini ya. Oh, Khoirul Anwar. Jawaban kita ketikkan di sini, Bapak. Oke, jadi di sini bagian kedua kita simpan. Sudah ada dua soal pilihan ganda dan juga soal isian. Kemudian di sini akan ada contohnya yaitu beberapa bagian yang menarik ya buat kalau esai. Esai ini bagian di mana kita memberikan soal terbuka kepada peserta didik ya. Apa yang dapat kamu pelajari? Oke, jadi ini contohnya ya. Ini pertanyaan terbuka, nanti peserta didik akan menjawab secara jawaban panjang. Kemudian berikutnya akan ada berikutnya di sini ada penanda ya. Ada pemberian tanda nih Bapak. Misalnya kita klik di sini penanda. Nah, di penanda ini kita bisa cari misalnya gambar nih ya. Gambar misalnya belajar. Ya, kita akan cari proses pembelajaran yang ada di kelas. Misalnya seperti ini ya. Eh, oke. Ah, sebentar. Kita akan cari yang ada diskusi. Ulang-ulang. Kita bisa tanyakan di sini. Oke, sudah ada gambar di sini aja nggak apa-apa ya. Eh, mana bagian yang menunjukkan kegiatan menyenangkan ya. Nah, kita tinggal arahkan ke ke mana ya? Misalnya seperti ini. Menyenangkan. Apakah terlihat dari gurunya? Oke ya. Atau dari peserta didiknya? Oke, seperti itu. Nanti yang jawaban benar kita akan klik centang seperti ini. Jadi ketika menyenangkan bukan hanya menyenangkan dari guru tapi juga dari peserta didik begitu ya. Jadi jawaban benar. Kalau misalnya kita menghendaki jawaban benar lebih dari satu, tinggal kita pilih klik yang benarnya lebih dari satu. Itu adalah untuk penanda hotspotnya, gitu ya. Kemudian yang lain seperti drop down dan seret lepas. Tadi di bagian soal yang kita kerjakan sudah ada bagian seret lepas. Menjodohkan sudah ada. Survei kalau Ibu Bapak sudah sering ya menggunakan survei. Kalau menyusun ulang, kita membuat susunan ulang ini untuk mengurutkan langkah-langkah. Kemudian awan kata, ini kita membuat satu dua kata nih Bapak. Misalnya seperti yang biasa kita lakukan untuk di bagian ice breaking di awal ya. Kata hari ini yang menurut Ibu Bapak yang Ibu Bapak rasakan apa? Ya, kita bisa susun dengan awan kata ya. Hanya satu dua kata. Ini bukan untuk penilaian ya. Kemudian nih Bapak juga bisa membuat jawaban audio nih Bapak ya, jawaban audio yang nanti bisa akan melatih peserta didik untuk mengungkapkan suara secara langsung ya. Ini bisa digunakan seperti untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk melatih pembelajaran pelafalan dan sebagainya, seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh soal yang ada di sini yang bisa kita manfaatkan ya dalam pembelajaran. Jadi Oke, seperti Bapak. itu. Ya.
Oke, Bapak. Udah. Oke, terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih. Time is over. Time is up. Oke, Bapak Ibu, udah banyak ini Pak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Sabar dulu ya Bapak Ibu. Tunggu narasumber yang kedua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Daniel Diulaman, luar biasa ya, membuat ragam Sama-sama. tipe jenis di Quizizz ya dengan cara langsung dari analisis Bapak Ibu. Jadi bisa mulai dipraktek-praktek, dicoba-coba ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf Bapak Daniel, saya cut waktunya karena padahal masih banyak lagi ya Pak ya yang mau Iya, ditelusurin ya kan Pak. tapi nggak Tapi apa-apa. karena waktu yang yang sudah kita tetapkan. Nah, berikutnya siap-siap kepada Bu Delvia, Davita, udah bersiap Ibu Delvia? Udah ready? Udah oke? Oke, oke. Oke, nah Bu Delvia sudah bersiap diri untuk Oke. menampilkan materi berikutnya tentang kuis ini bukan hanya saja bisa dilakukan menggunakan internet, tetapi bisa juga tanpa internet. Mau tahu caranya? Yuk check it out. Kita sambut narasumber kedua yaitu Bu Delvia Tabita. Bu Delvia, tunjukkan pesonanya. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Selamat siang juga Bapak Ibu yang berada di waktu Indonesia bagian Selamat Barat. Ya, sore. Selam- selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Dan hari ini saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Kuisis Super Trainer 2025 bersama dengan rekan-rekan ada Pak Daniel, Ibu Rani, Ibu Ria, dan saya juga bersyukur terima kasih Bapak Ibu peserta yang sangat antusias dan ada Bapak Suhardi sebagai fasil hari ini yang telah membersamai kami juga hari ini. Terima kasih Bapak, selamat sore, salam kenal buat Bapak. Dan teman-teman super trainer yang lainnya ada Mas Tono dan ada Bapak Amirullah. Sangat setia ya bersama dengan kami untuk belajar bersama. Bapak Ibu, saya ingin pantun ya Bapak Ibu. Ada burung hinggap di dalam, berkicau riang sambil Cakep. Mari belajar dengan Cakep. semangat, Cakep. ilmu Cakep. bertambah, hati pun senang. Iya. Asik. Wah, ini semua semangat-semangat ya, walaupun teman-teman yang beragama Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, tapi antusiasnya sangat luar biasa. Izin ya, saya share screen Bapak Ibu untuk materi. Mohon saya diberikan akses untuk share screen. Oh, sudah. Pergi. Nah, tanda tangan, jom. Mesti yang sisa hayam. Oh, Sudah bisa. wih, ho ha, iku erek ha. Oke, Bapak Tanda Ibu, tangannya apa tidak putih izin ya. sih? Mohon Ini, bisa Bapak dari Ibu ya, peserta Ibu ya matikan. mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya Bapak Ibu. Oke ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Bapak Ibu bisa join di Bisa. join my quizzes ya dengan kode yang saya. Oke, luar biasa. Ini baru saya ngomong sudah masuk nih. Saya izin ya, saya berbagi di kolom chat ya linknya. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, ini kodenya. Ya. Jadi kita hari ini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, saling berkolaborasi. Jadi saya memberikan materi dalam bentuk presentasi interaktif. Jadi di sini teman-teman mendapatkan materi, kemudian nanti ada kuis yang akan saya berikan
dan juga ada beberapa ice breaking. Oke. Iya, luar biasa. Wow, wow, 30 peserta. Ayo Bapak Ibu yang lain silakan bergabung. Semangat, semangat, semangat. Oke, ya, saya ingin memperkenalkan diri. Kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Saya ingin memperkenalkan diri untuk Bapak Suhardi, Pak Fasil kita pada sore hari ini, dan juga teman-teman super trainer yang lain, Bapak Ibu peserta. Saya Delvia Tabita Tauleliki. Saya guru agama pada SMP Negeri 1 Wengapu dari Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Saya bersama-sama dengan Mas Tono, kami super trainer dari NTT. Dan saya juga salah satu penggerak komunitas belajar bergema BLPT bersama dengan Ibu Rani, Bu Ria, Pak Daniel, Mas Tono, dan teman-teman. Saya juga guru penggerak Angkatan 7, pengajar praktik Angkatan 11, pernah menjadi guru penggerak pada School Leadership Workshop RAN 14, dan juga sebagai penggerak komunitas belajar di berbagai komunitas, salah satunya di komunitas sekolah saya dan juga MGMP Pak, dan juga P3K Kabupaten Sumba Timur. Saya juga pernah dinobatkan menjadi guru prestasi pendidikan agama Kristen tahun 2014 tingkat NTT. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah 71 peserta. Ya, ya, kami masih menunggu. Oke, luar biasa nih. Sudah ada Bu Betty, Pak Asep, ya, Ibu Desi. Oke, ini Bapak Ibu ya. Semangatnya ini keren sekali walaupun di jam-jam rawan Bapak Ibu ingin sekali belajar ya bersama kami ya bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang interaktif ya dengan menggunakan Quizzes. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu peserta 82. Ya, oke, next. Oke. Ya, sampai 86 aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang lain ada gangguan jaringan atau cuacanya lagi hujan, tidak apa-apa. Oh, ada yang bertambah. Ya, saya tunggu lagi ya. Oke, 89. Oke. Ya, oke kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai aja ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya sangat terbatas ya. Nah, Bapak Ibu apakah sudah mendengar tentang Papermood atau mode kertas ya? Games yang ada di Quizzes. Bu Rani, apakah tampilan saya sudah berubah? Sudah Bu, Sudah ya, paperboard kan? oke. Oke, terkait dengan Quizzes mode kertas. Nah, Bapak Ibu silakan menjawab ya pertanyaan. Ini adalah salah satu ya jenis pertanyaan yang disediakan oleh Quizzes ya. Oke. Yang terkait dengan survei ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ya, menggunakan ini di kelas atau Bapak Ibu ketika ingin menjadi narasumber di komunitas belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan jenis pertanyaan ini dengan menggunakan kuisis kepada rekan-rekan. Oke, ya, kita bisa lihat ada Ibu Wani di sana, 79 dari 101 jawaban. Ya, kita bisa lihat pernah 27 orang dan 52 orang belum belum pernah menggunakan mode kertas. Yuk kita belajar bersama. Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kuisis mode kertas atau paper mode merupakan upaya yang dilakukan oleh kuisis agar lebih banyak guru yang dapat memanfaatkan kuisis dalam pembelajaran meskipun dalam keterbatasan perangkat di sisi siswa. Jadi, mode kertas ini bagi saya sering menggunakan di kelas ya dan Bapak Ibu juga sudah menggunakannya ya yang sudah menggunakan ini sangat membantu Bapak Ibu apabila siswa ke sekolah tidak tidak menggunakan HP atau tidak memiliki HP, maka kita guru bisa menggunakan kuisis ya dalam pembelajaran ya
dan menggunakannya itu melalui mode kertas ini seperti itu. Atau mungkin ada siswa yang punya HP tapi tidak memiliki paket data seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa gunakan yang namanya mode kertas atau paper mode seperti itu. Nah, yuk teman-teman kita tebak gambar dulu nih. Nah, silakan Bapak Ibu. Silakan tebak gambar berikut ini. Oke. Ayo lihat kira-kira apa nih jawabannya. Ayo. Nggak apa-apa, teman-teman bisa mikrofonnya bisa diaktifkan saja, nggak apa-apa. Sambil kita cerita-cerita ya kalau untuk menjawab begitu. Kalau untuk menjawab pertanyaan atau ice breaking tidak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Saya. Nah, ini nih. Apa nih kira-kira jawabannya? Wah, sudah dijawab oleh 13 orang. Ayo, 17 orang. Ayo, ayo teman-teman semangat. Waktu tersisa lagi 10 detik. Ya. Oh, oh, ayo jawabannya apa nih teman-teman? Wow. Ya, kita tunjukkan jawabannya. Apa jawabannya adalah bertekuk? Bertekuk Iya. lutut. Oke, ada yang benar 24 orang nih teman-teman ya. Salah ada 4 ya. Oke, luar biasa nih. Wah, banyak nih teman-teman ya. Kita menampilkan nama. Di sini kita bisa menampilkan ya nama peserta atau nama siswa seperti itu. Lihat di sini. Jadi jenis pertanyaan yang ada di kuisis tidak hanya di pilihan ganda tapi juga ada eh, isian singkat ya. Kemudian ada menjodohkan. Kemudian kita bisa menggunakan ini fasilitas yang namanya gambar, video, ya, audio ya teman-teman ya. Oke, kuisis ini sangat luar biasa teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, saya akan menjelaskan ya teman-teman. Di dalam kita menggunakan mode kertas ya, mode kertas, peralatan yang mendukung untuk memainkan mode kertas itu adalah yang pertama itu kemudian ada HP untuk guru. Jadi, apabila kita ingin menggunakan kuisis teman-teman ya, kita menggunakan kuisis dalam proses seperti itu. Kemudian memiliki proyektor, harus ada laptop dan juga HP apabila kita menggunakan mode kertas walaupun siswa tidak menggunakan atau tidak memiliki HP seperti itu. Intinya guru ini harus memiliki seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini ada soal lagi terkait dengan ice breaking ya. Silakan teman-teman. Ini mau menguji konsentrasi sudah jam 3, jam 2 lewat 20 menit. Teman-teman yang di Papua sudah jam 4 sore. Ya, silakan teman-teman. Ada soal Maria menelusuri sebuah gua yang sangat gelap. Dalam penelusuran itu, Maria membawa lilin dan obor. Mohon maaf, agar Maria lebih jelas melihat isi gua, mana yang harus Maria nyalakan terlebih dahulu. Ini Maria ya Bapak Ibu, mohon maaf saya salah ketik tadi. Bukan Andi. Saya tahu Bu Delvi, saya tahu. Jangan kasih tahu dong jawabannya. Oke, oke. Ayo teman-teman semangat sudah dijawab oleh 44 orang, oh sudah 46. Nah teman-teman ini nih yang namanya presentasi interaktif ya. Teman-teman bisa menggunakan ini dalam proses pembelajaran di kelas maupun teman-teman bisa memberikan penugasan kepada siswa. Apalagi kita mau liburan nih kan teman-teman. Nah, bisa kita buat materi, kemudian ada ice breakingnya, ada soal-soalnya, ya, ada asesmennya sehingga siswa itu mereka semangat untuk belajar. Ya, silakan. Waktu habis. Ya, benar 35 orang. Ada Ibu Galuh di sana. Lihat jawaban yang benar yuk. Apa? Korek?
api. Nah, ini juga adalah salah satu jenis pertanyaan yang disediakan oleh kuisis yang perlu kita eh, buat atau yang perlu kita gunakan ya pada saat kita membuat sebuah latihan dengan menggunakan kuisis Oh atau iya ya. kuis Sorry Kak. asesmen. Iya, berikut cara menggunakan kuisis dengan menggunakan mode kertas. Yang pertama adalah Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu awal ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu login ya, masuk masuk di Google Chrome itu dengan mengetik quizzes.com. Setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu dapat masuk dengan menggunakan Belajar ID, ya. Seperti ini. Nah, ini nih, lanjutkan dengan menggunakan akun belajar atau Belajar ID. Seperti ini. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk dengan menggunakan Belajar ID, nanti di pojok kiri, ya, di pojok kiri atas, nanti ada tulisan nih. Nah, ini Mr. Feby. Misalnya kalau saya Delvia, nanti Delvia Tabita akun Belajar ID seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kita bisa kan kita mau buat yang namanya menjalankan kuisis dengan mode kertas berarti kita harus menentukan dulu ya kan menentukan atau membuat soal-soal latihan soal yang akan kita berikan kepada siswa dengan menggunakan mode kertas. Jadi apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Kita harus menyiapkan dulu nih latihan soalnya seperti itu. Nah, tadi Pak Daniel sudah menjelaskan teman-teman terkait dengan soal bisa kita kita mencari melalui teleportasi ya. Kemudian ada berbagai latihan-latihan soal yang disediakan oleh Quizizz itu yang membuat itu adalah guru-guru ya, guru-guru se-Indonesia yang menggunakan Quizizz gitu. Jadi kita bisa mengaksesnya Bapak Ibu. Bisa juga kita buat dari awal yang sudah diajarkan oleh Pak Daniel tadi. Nah, kumpulan semua latihan-latihan atau kumpulan semua soal-soal yang kita buat itu Bapak Ibu, itu tersimpannya di perpustakaan. Jadi nanti ada nih ya, ada perpustakaan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita klik aja Bapak Ibu ya. Nah, kita klik saja. Nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, kumpulan latihan-latihan soal ya. Mungkin yang Bapak Ibu edit ya, edit kemudian simpan, yang Bapak Ibu modifikasi atau yang Bapak Ibu ambil bank soal yang Bapak Ibu simpan dari Google Drive mungkin ya, dari PC Bapak Ibu, perangkat Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu modifikasi dan Bapak Ibu simpan di dalam perpustakaan. Jadi perpustakaan ini adalah kumpulan-kumpulan latihan ya, latihan soal, materi, konten-konten Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ini apa yang kita mau ini soal apa nih yang akan kita berikan kepada siswa dengan menggunakan mode kertas? Kita bebas memilih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya di sini latihan soal bab 1 keluarga awal kehidupan. Saya guru IPS. Saya mau memberikan latihan soal kepada siswa bab 1. Jadi saya klik saja di sini. Saya pilih di sini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kalau saya bilang, saya mau buat, ingin memberikan ice breaking kepada siswa. Saya bisa kliknya di sini, di ice breaking sini, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti tampilannya nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Klik mulai sekarang ketika kita memilih ini latihan soal bab 1 keluarga awal kehidupan, nanti tampilannya akan muncul seperti ini mulai sekarang. Nah, ketika kita mengklik ya, Bapak Ibu mengklik mulai dari sekarang. Nah, di sini akan muncul ada tampilan ya mode klasik, penguasaan, kecepatan guru, ujian, mode tim, dan mode kertas. Kita pilihnya di mode kertas atau paper mode. Nah, tadi di asesmen awal ya, kalau tidak salah yang disampaikan oleh Pak Daniel, yang teman-teman mengikuti asesmen itu terkait dengan ini, klik ini nih, penguasaan. Tapi karena hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan mode kertas, jadi kita kliknya di sini teman-teman ya. Kliknya di mode kertas.
Nah, setelah kita mengklik mode kertas, nanti kan ada muncul nih teman-teman ya. Tampilannya seperti ini, cetak keycard untuk siswa dan juga ada muncul atau ada tampilan unduh aplikasi seluler Quizzes. Nah, di sini teman-teman, kita kalau ingin mendapatkan barcode ya, barcode bagi siswa kita nanti kliknya di sini ada tampilan atau ada tulisan PDF. Jadi, teman-teman, ketika kita ingin melakukan asesmen kepada siswa dengan menggunakan mode kertas, yang kita lakukan terlebih dahulu setelah kita menyiapkan latihan atau soal yang akan kita berikan kepada siswa, kita harus mendownload ya, kita harus mendownload terlebih dahulu adalah kode barcode yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi, ketika kita klik ini, klik PDF, nanti akan ada tampilan ya, kita akan mendownload tampilan file PDF yang isinya ini adalah kode barcode. Jadi, kode barcode yang disiapkan oleh Quizzes itu berjumlah 1 sampai 60. Ya, kode barcode-nya. Dan itu dicetak hanya sekali saja Bapak Ibu, bisa digunakan berulang-ulang ketika kita ingin melakukan asesmen di kelas lain ya. Misalnya saya mengajar 8 kelas, saya ingin menggunakan asesmen di kelas A atau B. Boleh Bapak Ibu ya, kita menggunakan barcode yang sama seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk print atau mencetak berulang-ulang. Cara agar barcode ini awet, jangan lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa laminating supaya awet barcode-nya ya, tidak rusak. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita print ya, ketika kita print barcode-nya, jadi kita print barcode sesuai dengan jumlah siswa. Memang Quizzes menyediakan tuh 60 ya. Jadi kalau jumlah satu kelas itu siswa kayak saya itu mengajar di kelas itu 32 orang ya. Dengan jumlah kelas ada 10. Jadi ada 320. Namun yang saya cetak hanya jumlah barcode 32 saja. Jadi setiap barcode itu ada angkanya. Jadi ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sampai seterusnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ada angkanya. Dia berurutan. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa saksikan ya, bisa menyimak nih nomor 1. Nanti barcode yang berikut itu nomor 2 sampai dengan nomor 60 seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa setelah mencetak Bapak Ibu bisa menggunting barcode tersebut agar rapi Izin Bu ya. Delvia, izin 10 menit lagi ya. Oh, oke, siap. Nah, teman-teman, saya ingin lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan dulu ya, karena ini sangat penting. Nah, setelah itu Bapak Ibu, cara menggunakan barcode ini setelah Bapak Ibu ngeprint ya, setelah Bapak Ibu ngeprint. Nah, cara yang anak-anak Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak bagaimana cara menggunakan barcode nanti akan materi slide berikutnya saya akan jelaskan. Namun anak-anak nanti Bapak Ibu meminta anak-anak untuk ketika menggunakan barcode itu digunakan jangan yang namanya miring Bapak Ibu ya. Barcode itu harus dipegang oleh siswa itu dengan tegak ya, tidak boleh miring dan barcode-nya itu tidak boleh tertutup. Oke. Nah, setelah ngeprint ya Bapak Ibu bisa mengklik sini unduh aplikasi seluler Quizzes. Jadi, Bapak Ibu, selain menggunakan laptop, harus juga menggunakan HP, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan tautan atau bisa membuka Play Store yang ada di HP, Play Store Quizzes. Setelah Bapak Ibu membuka Play Store Quizzes di HP, nanti Bapak Ibu akan membukanya dengan menggunakan ID belajar yang sama dengan Bapak Ibu menggunakan ID belajar yang ada di laptop seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, apabila ada muncul lewati pertanyaan yang tidak didukung, Bapak Ibu, terkait dengan mode kertas, soal yang didukung